dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya ingin membahas mengenai hipnoterapi lagi dengan tema yang berbeda, yaitu apakah hipnoterapi bisa membantu tukang selingkuh dan korban perselingkuhan. Wah, tema ini sangat menarik ya, dan apakah Anda sedang mengalami masalah seperti ini? Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, sehingga YouTube channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi yang sifatnya edukatif. Terima kasih. Nah, banyak sekali yang bertanya kepada saya, apakah seseorang yang tukang selingkuh itu bisa dihipnoterapi dan membuat ia tidak selingkuh lagi kepada pasangannya? Apakah korban dari perselingkuhan bisa juga dihipnoterapi sehingga tidak trauma ketika bersama dengan orang yang telah berselingkuh kepada dirinya? Atau mungkin seseorang korban perselingkuhan akhirnya bercerai dan takut menjalani hubungan lagi dengan orang lain karena sudah trauma dengan hubungan yang tidak sehat sebelumnya. Jawabannya adalah sangat bisa, Bapak Ibu sekalian. Tukang selingkuh bisa dihipnoterapi, korban perselingkuhan bisa dihipnoterapi. Jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk datang ke hipnoterapis. Nah, Bapak Ibu sekalian, perselingkuhan itu di agama manapun tidak dibenarkan. Dan ketika seseorang berselingkuh, tidak pernah membawa kebaikan dalam kehidupannya dan juga hubungannya. Karena yang namanya berselingkuh itu ya nggak nyaman menjalin hubungan seperti itu, karena menyakiti hati orang lain, terutama pasangannya. Nah, berdasarkan dengan pengalaman saya bertemu dengan kasus-kasus klien yang terkait dengan perselingkuhan, banyak faktor seseorang itu bisa berselingkuh. Jika Anda para wanita, ibu-ibu ya, yang suaminya berselingkuh, jangan pernah menyalahkan diri Anda, atau Anda merasa diri Anda rendah, Anda merasa tidak cantik, Anda merasa berpenampilan tidak baik, tidak cantik, berpendidikan rendah, Anda merasa rendah diri dan menyakiti diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri karena perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan Anda. Tidak semua demikian. Karena ya, kasus dari klien saya, terutama klien-klien saya, ya bukan karena istrinya yang tidak cantik atau kurang servisnya, bukan demikian ya. Karena di luar sana sering ya ada kasus perselingkuhan, wah istrinya cantik, suaminya ganteng, tapi kok bisa berselingkuh, padahal kehidupannya sudah mapan, kehidupannya sudah mewah, kehidupannya sudah menyenangkan, keluarganya terlihat harmonis, kok bisa ada perilaku perselingkuhan. Sebelum digeneralisir ya, nggak semua demikian, nggak semua juga karena pasangan yang tidak cantik atau tidak ganteng, atau karena penampilan dan lain sebagainya, tetapi karena individu itu sendiri, karena pelaku itu sendiri ya, pelaku perselingkuhan ya, orang yang berselingkuh ternyata mempunyai pengalaman-pengalaman negatif di masa lalunya. Saya punya kasus klien di mana dia seorang laki-laki sudah menikah ya, punya istri, dan berselingkuh berulang-ulang ya. Setelah satu kali berselingkuh, kemudian istri maafkan, terulang lagi. Perlu Anda ketahui, manusia lahir, anak lahir itu pada fitrahnya tanpa noda, tanpa dosa, tanpa hal-hal yang negatif yang menyertainya ya. Anak lahir itu suci dan bersih, nggak ada noda, nggak ada dosa. Yang membuat seseorang itu atau seorang anak itu bisa bermasalah ketika ia dewasa adalah tergantung bagaimana kehidupannya bersama orang-orang terdekatnya. Pengalaman-pengalaman negatif yang ia sering rasakan, yang sering ia lihat
ketika masih kecil bisa terbawa ketika ia dewasa. Contoh nih, klien saya, seorang laki-laki sudah beristri, ya, ternyata mempunyai kebiasaan buruk, yaitu tukang selingkuh, tukang mabuk, ya. Dan si laki-laki ini benar-benar ingin insyaf, ingin bertobat, ingin berubah, karena merasa sudah saatnya nih harus berubah. Istri sudah hamil, ya, kelak ia jadi seorang ayah. Masa sih mau seperti itu terus? Ya, ternyata nih Bapak Ibu sekalian, laki-laki yang tukang selingkuh ini ada masanya ia akan capek sendiri, ia akan muak sendiri dengan kelakuannya. Untuk orang-orang tertentu, ya. Nah, setelah ditelusur, ternyata setelah saya melakukan konfirmasi di bawah sadarnya, klien ini ternyata waktu kecil sering menyaksikan bapak ibunya berantem, bertengkar, berkelahi, adu mulut, saling menyakiti satu sama lain secara verbal maupun secara fisik. Bapaknya sering memukul ibunya. Kemudian paling penting, ternyata bapaknya sering membawa perempuan di rumahnya. Ya, bapaknya selingkuh. Si anak ini menyaksikan dari ia kecil. Dan sempat si anak ini membenci, sangat membenci bapaknya, dan mengatakan bahwa saya benci bapak saya benci bapak. Saya nggak mau jadi seperti bapak. Nah, kita garis bawahi, saya nggak mau jadi seperti bapak. Artinya si anak ini nggak suka perilaku bapaknya yang tukang selingkuh, nggak suka perilaku bapaknya yang suka mukul ibunya. Namun setelah si anak ini dewasa, ternyata ia malah menduplikasi perilaku-perilaku sang ayah. Ketika menikah, ia sering berbuat kasar kepada istrinya, dan terlebih ia menduplikasi berselingkuh. Si anak ini menduplikasi perilaku bapaknya yang berselingkuh dari ibunya. Padahal secara sadar dia nggak mau jadi seperti bapaknya, tetapi bawah sadar itu otomatis ia senang berselingkuh. Sehingga, ya, kalau Anda di luaran sana punya suami yang berselingkuh, Anda nggak perlu ngerasa, saya belum bisa jadi istri yang baik, saya nggak cantik, saya ini kurang pendidikan, saya ini kurang servisnya, dan lain sebagainya. Nggak perlu terlalu Anda menjelekkan diri Anda. Anda nggak perlu menjelekkan diri Anda. Ya, bisa jadi karena memang tabiat dari suami Anda. Tabiat ini berasal dari pengalaman-pengalaman masa lalu dia yang negatif, yang secara otomatis membuat ia berperilaku demikian. Jadi Anda sudah berusaha sedemikian baiknya kepada pasangan Anda, tapi ternyata pasangan Anda masih berselingkuh. Nah, silakan cross check masa lalu pasangan Anda, silakan Anda bawa ke hipnoterapis. Karena bisa jadi bukan karena Anda yang salah, tetapi memang dari sisi suami Anda yang memang tabiatnya demikian. Karena kalau sudah di bawah sadar, ya dia akan selamanya permanen begitu, ya, kalau tidak diterapi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau Anda punya masalah suami Anda atau istri Anda berselingkuh, silakan Anda hipnoterapi. Anda ingin menghilangkan rasa sakit hati Anda terhadap pasangan Anda yang berselingkuh pun bisa dihipnoterapi. So, keduanya bisa dihipnoterapi. Dan jangan pernah takut atau malu untuk datang ke hipnoterapis, karena hipnoterapis akan membantu Anda mengatasi masalah-masalah yang Anda hadapi, termasuk permasalahan di bawah sadar Anda yang belum selesai. Ya, bisa jadi orang yang berselingkuh itu punya rasa marah, kemarahan yang mendalam kepada ayahnya atau ibunya, ya, diselesaikan lewat hipnoterapi. Oke, demikian sharing hari ini, semoga bermanfaat. Salam hipnoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yesita, saya seorang profesional hipnoterapis di Smart Institute Hypnotherapy Center Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang membutuhkan hipnoterapi terkait masalah-masalah psikologis seperti stres, depresi, kecemasan, kebiasaan buruk, perilaku buruk, kecanduan, LGBT, Anda boleh bertemu dengan saya di Smart Institute Hypnotherapy Center Yogyakarta. Ya, untuk kontak Anda bisa hubungi di deskripsi video ini.